sebenarnya kita juga melihat peluang yang ada di pasar. Mungkin kita bisa lihat dari dua sisi, dari sisi demand dan dari sisi supply. Pertama dari sisi supply. Misalkan Anda adalah sebuah 3PL, perusahaan penyedia layanan logistik. Semua truk dari hasil riset kami, biasanya untuk 3PL yang udah ada, utilisasi dari kendaraan-kendaraan mereka itu sangatlah rendah, hanya sekitar 15% dari 1% ya. Nah, terus sementara itu dari sisi supply, kebutuhan logistik itu kan nggak cuma ada di perusahaan-perusahaan besar, gitu kan, tapi juga ada di kalangan UKM, kalangan masyarakat secara umum, misalnya ibu rumah tangga yang ingin pindahan, atau anak pelajar yang ingin pindah kosan, gitu. Tapi mereka ini di sisi demand ini susah untuk mendapatkan bantuan layanan logistik tersebut. Mereka harus cari sendiri ke pangkalan, mereka harus cari-cari lagi nomor telepon dari super. Nah, dari sini kita berusaha menjembatani antara kedua sisi supply dan demand yang tidak seimbang ini, gitu. Di mana ada supply yang utilisasinya rendah, sementara ada demand yang tidak tersentuh oleh supply-nya. Nah, karena itulah kita muncullah ide untuk membuat aplikasi GoBox ini, gitu. Di mana kebutuhan logistik sekarang bisa juga didapatkan lewat umum ya, lewat aplikasi HP. Jadi orang general rakyat biasa pun sudah bisa mendapatkannya. Nggak cuma harus lewat kontrak dengan perusahaan logistik atau dengan penyedia layanan logistik yang formal. Oke, pertama harus saya benarkan dulu ya, kita ini bukan 3PL. Jadi kita tidak mendikan diri kita sebagai perusahaan logistik, tapi sebenarnya kita ini adalah perusahaan IT. Gitu. Jadi kita hanya menyambungkan antara pemilik supply dan pemilik supply dan yang membutuhkan yaitu dari segi demand-nya. Kita ini hanya perantara. Bagaimana cara kita memberikan perantara tersebut adalah lewat IT itu tadi, lewat aplikasi Gojek ini. Jadi semua driver, semua kendaraan yang tergabung di GoBox itu bukan aset kita, tapi mereka adalah partner kita. Kita mengajak mereka untuk apakah kalian ingin terdaftar ke dalam armada GoBox, kita bisa menyediakan demand-nya untuk kemudian mereka layani. Sementara itu aplikasinya kita sebarkan, kita marketkan keluar supaya pengguna menggunakannya. Jadi kita di sini posisinya adalah perantara. Kita sendiri bukan 3PL. Dengan begitu gerakan kita akan lebih fleksibel. Karena di sini kita berusaha membuat semua pihak senang. Dari pihak supplier senang karena mereka mendapatkan pelanggan tambahan. Dari pihak demand juga dari pihak pengguna juga senang karena mereka bisa mendapatkan kebutuhan mereka secara cepat tanpa harus kontrak, tanpa harus bikin agreement dan lain-lain. Dan dari kita sendiri kita bisa memfasilitasi kedua sisi supply dan demand itu. Kalau bisa dibilang target kita apa, kita menargetkan semuanya, secara general semuanya. Tapi mungkin positioningnya agak sedikit beda-beda. Contohnya untuk masyarakat umum, apakah itu UKM, pasar-pasar, atau mungkin sesimpel keluarga yang ingin pindah ke rumah. Ini sebenarnya kita sangat menargetkan mereka karena mereka kebutuhannya itu sangat insidental, kebutuhan logistiknya sangat insidental. Dan ketika mereka butuh, kebanyakan mereka tidak tahu mencarinya di mana gitu, mencari supply truck atau misalnya mobil bak yang bisa dipakai untuk membantu mereka. Nah, dari sini kita menargetkan GoBox sebagai solusi utama untuk menjawab kebutuhan mereka yang sifatnya insidental ini. Nah, kemudian untuk perusahaan besar, kita juga menargetkan mereka, tapi tidak sebagai penyedia layanan logistik utama. Gitu. Tapi kita sebagai pelengkap atau penambah dari kebutuhan mereka yang biasanya fluktuatif. Jadi saya sudah ngobrol dengan banyak distributor, katanya kebanyakan kebutuhan logistik mereka itu sekitar 40% itu ada di minggu terakhir dari satu bulan. Gitu. Sementara mereka itu punya kontrak dengan 3PL mereka, dengan penyedia jasa logistik mereka, itu jumlah fleetnya konstan. Jadi ada masa di mana mereka
sebenarnya kelebihan armada, dan ada masa di mana mereka kekurangan armada gitu, karena kontrak mereka kan konstan. Nah dari situlah ketika mereka kekurangan armada, kita bisa masuk untuk menyediakan layanan Gobox yang dapat digunakan tanpa ada kontrak, tanpa ada kesulitan birokrasi yang lain gitu, tapi bisa dengan sekali menggunakan aplikasi Gobox langsung datang untuk melayani kebutuhan gitu. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, kita di sini berusaha untuk menguntungkan semua pihak. Gitu. Jadi dengan Gobox kita berusaha untuk menguntungkan pihak supplier dari segi yang menyediakan armada, agar mereka mendapatkan pertama order tambahan gitu yang lebih sering lagi. Kedua, mengurangi idle time mereka, jadi mereka nggak kebanyakan nganggur di pangkalan. Dan ketiga, tentunya memberikan keuntungan finansial bagi mereka, karena order tambah banyak, utilisasi tambah tinggi, keuntungan mereka makin tinggi. Dan kemudian untuk via customer kita juga menguntungkan mereka, karena pertama mereka jadi lebih gampang untuk mencari supply truk apabila ada kebutuhan mendadak. Yang kedua, secara ekonomis mereka bisa mendapatkannya dengan harga yang cukup ekonomis gitu. Kalau bisa dilihat harga kita ini termasuk yang di bawah pasar ya, rata-rata. Nah jadi dengan kita berusaha menguntungkan semua pihak ini, inilah yang menyebabkan bisnis model seperti inilah yang menyebabkan supplier mau untuk mensuplai, dan dan si pemilik demand ini mau untuk menggunakan aplikasi kita, sehingga ini kemudian meningkatkan volume order secara signifikan gitu. Jadi transaksi yang terjadi di Gobox itu akan jauh lebih banyak dengan dua pihak ini merasa diuntungkan. Oke, kalau pertama-tama kan Gobox masih bagian dari Gojek ya. Tapi kita di sini punya manajemen sendiri, dalam artian kita punya otonomi sendiri yang progres dan target segala macam juga dilaporkan ke pihak BOD dari Gojek ya. Jadi di Gobox sendiri ini ada Pak Raditya selaku Head of Gobox, kemudian ada saya sendiri sebagai Head of Marketing, dan kemudian ada Arif Fajar sebagai Head of Operasionalnya. Jadi simpelnya adalah bagian operation mereka memastikan bahwa supplier tersedia di market. Bagian marketing memastikan bahwa demand-nya juga tersedia di market. Dari itu, jadi ada sistem supply dan demand itu simpelnya sih seperti itu. Oke, kalau misalnya ini berarti masalah komunikasi ya. Kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang memang sudah ada ya. Karena menurut saya kalau masalah komunikasi sih yang penting bukan teknologinya tapi justru manusianya ini sendiri itu yang berkomunikasi gitu. Jadi kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada seperti email, terus kemudian perangkat aplikasi instant messaging yang udah ada di mana-mana. Tapi yang paling penting untuk dalam komunikasi ini justru adalah relationship antara kita dengan pelanggan. Jadi jalan kita dan supplier kita, baik pun itu para driver yang berasal dari pangkalan ataupun vendor-vendor kita, kemudian dari kita juga ke customer kita gitu. Jadi yang paling penting justru ada relationship-nya itu gitu. Dibanding teknologi, menurut saya untuk komunikasi lebih penting itu, untuk bagaimana kita menjalin relasi, bagaimana kita bisa membuat mereka merasa diuntungkan dengan bergabung ke Gobox, dan bagaimana kita bisa memberikan value dari Gobox ini ke mereka. Jadi kita di sini punya call center. Jadi untuk Gojek sendiri call centernya itu udah ada sekitar 200 orang per shift ya, kalau saya tidak salah. Dan kenapa kita sangat invest banyak di call center? Karena adalah kita sangat ingin memastikan kepuasan dari pelanggan ini. Jadi di sistem kita itu kalau misalnya ada pelanggan yang berkali-kali dia tidak bisa mendapatkan truk lewat aplikasi, call center akan menghubungi dia dan membantu mencarikan truk secara manual gitu. Jadi kita memastikan pelanggan ini puas untuk menggunakan layanan Gojek. Kalaupun nanti hasilnya misalnya dia tetap tidak dapat, pasti akan ada alasan tertentu gitu. Misalnya apakah karena daerah dia memang supply masih sedikit, dan ataukah misalnya contohnya daerah dia supply masih sedikit. Nah itu akan menjadi feedback untuk kita untuk memperbaiki layanan kita ke depannya.
Jadi Gobox ini adalah sebuah ongoing proses ya, ongoing proses dari kita sendiri untuk terus apa namanya mengoreksi lagi, terus kemudian memperbaiki lagi berbagai macam halnya. Karena ini kan adalah bisnis yang sangat baru ya, dan ada yang pernah di Indonesia yang menggunakan bisnis model seperti ini. Jadi kita harus improve terus, evaluasi terus, dan memperbaiki. Tidak punya, kita tidak benar-benar tidak memiliki armada. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, kita adalah perantara. Jadi kita adalah penjembatan antara supply dan demand. Istilahnya kita punya partner gitu dalam menyediakan armada ini. Jadi kita tidak punya sendiri. Jadi kita menggunakan sistem tarif yang purely secara murni dikalkulasi berdasarkan jarak. Jadi kita ada tarif per kilometer. Untuk setiap jenis truk kita punya biaya minimal yang dapat mencakup hingga 10 km. Kemudian setelah 10 km baru kita berikan tarif jarak per kilometer ya. Kemudian setelah 20 km, 25 km, tarif jarak itu akan menjadi lebih murah. Sebagai contoh saya ambil contoh pickup bak ya. Pickup bak itu kita punya biaya per kilometer 7.000 perak. 7.000 rupiah. Biaya minimumnya 170.000. Setelah 10 km ditambah 7.000 per kilometer. Setelah 25 km tarifnya menjadi 3.500 per kilometer. Ya, dan itu bisa digunakan untuk apa namanya secara maksimal mungkin. Kita nggak menghitung hasil, kita nggak menghitung digital, kita hanya menghitung berdasarkan jarak. Jadi Anda mengatakan barang dengan volume sebesar apapun ada maksimal ya nanti kita ya. Selama masih dalam kapasitas mobil ya, volume sebesar apapun atau seberat apapun, selama masih dalam kapasitas itu bisa dianggarkan dengan biaya yang sama. Jadi disitulah apa namanya value proposition yang menarik dari Gobox ini. Jadi pertama-tama kita ini udah ada di 4 area, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Kemudian kita sebenarnya tidak meminimalisir biaya ya sebenarnya. Tapi kita, jadi gini, kalau misalnya orang mau melakukan perjalanan luar kota, biasanya mereka akan balik dengan apa namanya kargo kosong. Karena mereka tidak punya kesempatan untuk dapat pesanan lagi di kota yang mereka tuju. Nah, saya dari Jakarta ke Bali, baliknya akan kosong, sehingga itu akan apa namanya, saya dibayar cuma sekali, tapi kos bagi saya itu double. Dengan Gobox, begitu dia sampai di Bali, dia bisa mencari lagi pesanan yang untuk kembali ke Jakarta. Nah, karena itulah kemudian tarifnya Gobox jadi lebih murah. Karena dia mengatasi masalah yang sudah sangat apa namanya sering terjadi ya di dunia logistik, yaitu empty backlog ini gitu. Balik dengan tangan kosong. Dengan Gobox mereka tidak perlu kembali dengan tangan kosong, mereka bisa melayani pesanan yang memang ditujukan untuk kembali ke pasar. Sebenarnya selain yang tadi disebutkan, kita udah ada produk-produk lain lagi seperti yang baru muncul versi betanya ya, gitu, versi apa namanya masih belum final. Ada Go Massage, Go Massage itu aplikasi untuk layanan pijat panggil yang sifatnya on demand. Kemudian ada Go Glam, itu untuk layanan beautician ya, mulai dari mani-pedi, terus habis itu blow hair dry, gitu, dan green bath. Kemudian yang terakhir ada Go Clean untuk layanan bersih-bersih secara on demand. Ini salah satu 3 inovasi yang baru saja kita keluarkan selain GoFood, GoMart, GoBox. Kemudian kedepannya tentunya akan ada lagi, cuman saya belum bisa kasih tahu nih karena masih kita tutup-tutupi. Gitu. Sebenarnya mudah sekali untuk bisa gabung ke GoBox. Jadi kalau misalnya tertarik, tinggal kirimkan email ke kita ke csgobox@go-check.com. Nanti kita akan merespon langsung, hubungi via email juga. Gitu. Kira-kira apa namanya langkah-langkah apa yang harus dilakukan.